Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Hardayanti. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang konsep dan fungsi bahasa Indonesia yang baik lisan maupun tulisan. Yang pertama yaitu konsepsi bahasa Indonesia. Pada abad 21, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi dalam bidang akademik bahasa Indonesia, telah menunjukkan perannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Kaidah dalam bahasa Indonesia. Sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakaian, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Lambang sebagai huruf bersifat mana suka atau kesepakatan pemakaiannya. Sistem lambang yang terbatas itu mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif, seperti sistem lambang bahasa Jepang. Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lainnya. Unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa. Fungsi ekspresi dalam bahasa menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud yang pertama, menarik perhatian orang lain, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian dan menyampaikan ide. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, fungsi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Yang ketiga yaitu fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Fungsi peningkatan dan penyesuaian diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu ditunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, mengidentifikasi diri, dan penanaman rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Di samping itu, fungsi-fungsi utama, Gori Keraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini lebih dikenal sebagai kemampuan diri sendiri, memahami orang lain, belajar mengamati dunia bidang ilmu di sekitar dengan cermat, mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis, mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik, mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda, membentuk karakter diri, membangun dan mengembangkan profesi diri, menciptakan berbagai kreativitas baru.
Selanjutnya yaitu fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia ini diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, yang artinya pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa nasional, fungsinya yaitu bahasa nasional, fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini juga dirinci, yaitu sebagai fungsi lambang kebanggaan bangsa Indonesia, fungsi identifikasi nasional di mata internasional, fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Selanjutnya yaitu bahasa negara. Bahasa negara ini berfungsi sebagai bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Fungsi bahasa sebagai administrasi negara, fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang, dan fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Bahasa standar. Fungsi bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Misalnya, fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa, fungsi penanda kepribadian, bersuara dan berkomunikasi, fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual, fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Selanjutnya yaitu yang terakhir, keempat posisi atau kedudukan bangsa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antara unsur, posisi, dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas, legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia, dan ragam serta laras bahasa Indonesia memperkuat konsepsi dan fungsi dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang, dan budaya sekarang ataupun nanti. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.